Terus Pak hostnya Pak Umar nih, Mu'alaf beliau masih 8 bulan. oh, Kadang-kadang Yahudi juga itu si Umar tuh. Kalian, Pak. kamu jangan Yahudi ya. Yahudi itu jemaah iblis ya. Jangan ya. Oh enggak Jangan. Pak, saya kan udah keluar. Kan Ya, muridnya pokoknya Pak jangan. Atidi saya. Kamu jangan Enggak. sentuh-sentuh yang Yahudi ya. Jemaah iblis lo. Ada ayatnya lo, nggak main-main deh. Sudah keluar. Tapi mereka kan juga pakai Yahudi Pak. Gimana itu? Siapa yang pakai siapa? Berarti aku sama Bang Umar nih sama ya, tapi duluan Bang Umar. Tapi kalau didefinisi secara rasional ataupun ditafsirkan kembali ayatnya, berarti Tuhan Yesus ini mengharapkan pertolongan. Bukankah Yesus ini kan Tuhan? Kenapa dia kepada Tuhan yang mana lagi kah dia meminta pertolongannya? Yesus yang fisik manusia berkata, Roh Kudus, Roh Kudus. Ini Kadang bingung juga loh Pak Atidi. Di perjanjian baru itu ada utusan, ada Tuhan. Kadang di Tritunggal itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Nah kayak gitu-gitu kan Pak Atidi. nggak ada putra, nggak ada Pak, Oh nggak ada. nggak ada. Lah itu Baptisannya tuh Tritunggal itu gimana kan itu? pakai Allah Putra itu. Ya ngarang kan, ngarang bebas namanya juga. Nggak apa-apa. Pak Dede mau tanya nih ya. Ya monggo, Boleh Pak? monggo. Eh, Tanya apa? Kalau kita lihat ya fenomena antara Wanes dan Trinitas ini, yang justru santai sama Muslim ini kok malah yang Wanes ya Pak HTD ya, yang Trinitas itu masih rese sama Muslim. Itu kenapa Pak? Setidaknya Pak, itu ada satu kata yang hampir ketemu, yaitu esa. Wanes ini meyakini esa, sementara dari pihak Muslim juga esa toh. Lumayan nyambung Pak. Esa itu satu. Tapi sebenarnya Wanes Iya, ini iya. kedok. Sebenarnya kedok Pak. Karena kalau Bapak klik kata Wanes itu artinya kesatuan, keesaan bukan esa. Coba klik di Google. Ya, Wanes terjemahan translate bahasa Inggris ke Indonesia itu bukan esa tapi keesaan. Keesaan mau nggak mau juga harus Tritunggal. Makanya Wanes tetap gerejanya Tritunggal. Waktu berdebat dengan bapak-bapak semua dia ngaku aku Wanes, aku Allahku satu. Tapi sehari-hari juga sama. Bapak boleh tantang ke Wanes, Pak. Tantang Pak, Wanes gini. Bang Gai. Abang Gai ini Islam atau Kristen? Bang Gai. Pak HTD Kristen Bang. Oh, HTD Kristen. Yesus, Yesus only. Bukan, Pak. Kristen ya Kristen, Yesus only, Pak. Itu karangannya para Tritunggal. Kristen, Pak. Alkitab itu nulis Kristen. Oh. Iya. Iya. Jadi nggak ada Yesus only yang ada di Alkitab itu. Kristen, Katolik nggak ada di Alkitab. Protestan nggak ada di Alkitab. Wanes nggak ada. Yesus only nggak ada. Yang ada itu Kristen atau Nasrani. Pilihannya cuma dua itu. Kalau Anda tidak Kristen, ya Anda Nasrani. Nah, Nasrani ini gengnya banyak, Pak. Katolik, Protestan, Wanes, Pentakost, Mormon. Semua itu Nasrani. Di Alkitab disebut Nasrani. Ya. Hanya pilihannya hanya dua. Kalau nggak Nasrani ya Kristen. Nasrani ada satu ayat, Kristen ada 6 ayat. Semua rasul itu Kristen, nggak ada yang Katolik. Lah terus Nggak ada yang denom-denom Nasrani. itu gimana Pak HTD? Ayo ngarang Pak, ngarang bebas. Makanya aku keluar toh. Oke, makasih Pak HTD. Lanjut. Bang Vino, kalau Bang Vino ini Bang Yadi. Saya Muslim Bang. Oh. Terus Pak hostnya Pak Umar nih? Mu'alaf beliau masih 8 bulan. Oh. Kadang-kadang Yahudi juga itu si Umar tuh. Pokoknya Valen, kamu jangan Yahudi ya. Yahudi itu jemaah iblis ya. Jangan ya. Oh enggak Jangan. Pak, saya kan udah keluar. Kan Ya, muridnya pokoknya Pak Atidi jangan. saya. Kamu jangan sentuh-sentuh yang Yahudi ya. Jemaah iblis lo. Ada ayatnya lo, nggak main-main deh. Sudah keluar. Tapi mereka kan juga pakai Yahudi Pak. Gimana itu? Siapa yang Tritunggal siapa? pakai. Kan sudah tak bilang Ibrani palsu.
KW. Oh iya iya. Iya. Yang disebut Talmud, bukan Tanak ya. Yang mereka Ya, pegang ya. diajarkan di sekolah teologi itu Talmud, bukan Tanak. Iya iya iya. Kalau Tanak itu pasti jadi Kristen. Kalau kalau para yang masih megang Tanak, 12 rasul, 70 murid, 4.000 yang ikut makan, 5.000 yang ikut makan, kurang lebih kalau ditambah anak dan istri itu 30.000 dari 200.000. Waktu itu diperkirakan di zaman Yesus Israel itu 200.000, yang percaya Yesus itu 30 ribuan. Itu yang memegang Tanak. Mayoritas pegangnya Talmud. Talmud itu yang ada Elohim, ya toh. Itu yang nubuatan-nubuatan diganti-ganti. Makanya jangan pegang Talmud. Ngeceknya gampang, Valen. Kejadian Ya, 1 ayat gimana, Pak 1. Didi? Kalau tulisannya Beresit bara Elohim itu Talmud, Mm-mm. ya. Berarti aku sama Bang Umar nih sama ya, tapi duluan Bang Umar. Oh gitu ya. Iya Bang. Tapi ini Emang dari mana Bang dulu? Bang Iwang dari apa, mana Bang? dari NTB, tapi udah pindah di Kalimantan ini. Udah lama dikerja di sini. Nggak mualafnya itu loh Bang. Dari Mualafnya Kristen. dari Kristen sama. Lebih Oh, spesifik Pak, Katolik apa Protestan? Aku dari Kristen, tapi udah mualaf ke Kristennya anu Kristen apa Pak? Karena Kristen itu harus penyembah Yesus. Bapak dulu Tritunggal bukan? Tritunggal. Ya kalau gitu Bapak Nasrani. Yang Lah, paling pas itu dulu saya Nasrani, sekarang jadi Muslim, itu paling benar. Jangan bilang Kristen Pak. Kalau di depan HTD jangan bilang Kristen. Soalnya Kristen itu harus ikutin 1 Petrus 4 ayat 16. Enggak, Kalau kalau di depan begini, HTD jangan. Kalau di depan HTD jangan ngomong Kristen. Tapi kalau sama mereka, para apologeter itu ngomong aja Kristen nggak apa-apa. Bang, aku memang dari asalnya dari situ Tritunggal, Pak. Ya, kalau Tritunggal itu Nasrani, bukan Kristen, Pak. Kata siapa, Bang? Ya. Lah kan ada ayatnya. Kisah 24 ayat 5. Ada Nasrani, Pak. Ya. Tapi kalau untuk Bapak sekarang ini kan masih agama apa? Kristen Ya apanya? kalau saya bukan agama Kristen, Pak. Saya orang Kristen. Kristen bukan agama. Oh, Kristen bukan orang agama. Kalau agamanya? Kalau ditulis di KTP ya ditulis Kristen itu. Kalau kan KTP ada kolom agama. Tapi Kristen itu bukan agama. Karena Iya, kalau iya. agama harus ada ritual yang disebut Taurat. Kan Tauratnya sudah batal. Kita Ya. berbicara. Terus Ya, harus ada tempat ibadah yang disebut Bait Allah. iya, enggak Kami kan maksudnya tidak. kira-kira kepercayaan Bapak itu masih enggak berpegang teguh dengan itu Tuhannya Yesus atau Allah Bapa atau gimana gitu. Enggak, Pak. Bapak itu Bapak bertanduk. Kalau saya percaya Yesus Allah, Pak. Oh, Yesus Allah. Berarti hanya Ya. Yesus. Ya, dulu saya Tritunggal, Pak. Penyembah Bapak bertanduk dulu. Bapak iblis dulu. Loh, berarti Ada. Tritunggal itu gimana Pak Teddy? Masa Tritunggal Bapak bertanduk? Apa nanti dari kalangan Tritunggal nggak Nah, marah? itu 8 Yohanes 8 ayat 44. Bapak iblis itu Tapi ini Pak, tapi kalau kembali ke Matius, baca coba Wahyu 20, Wahyu 12. Ya enggak, maksudnya begini lagi Pak. Coba dibuka di Matius Matius itu waktu itu 27 sampai ayat 46 kalau nggak salah itu. Di situ kan ada pada saat Yesus disalib, beliau berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tadi kan Bapak Ya, siapa itu? Yesus. Siapa itu? Yesus. Iya, Eli lama sabatani. Yang dimaksud Eli siapa? Eli itu kan Bapak. Bapak gitu. Iya. Ayo ngawur. Eli itu Roh Kudus. Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan Pak. Jadi yang meninggalkan Yesus itu Roh Kudus, bukan Roh Kudus Pak. Yang tertulis di situ kan Bapakku. Mana Eli gitu kok. Allahku. Iya. Allahku, mengapa engkau Ya, tinggalkan Allahku itu aku? siapa? Allahku itu Roh Kudus. Baca.
Baca Efesus 4 ayat 30, Roh Kudus Allah. Jadi Roh Kudus itu Allah. Jadi yang meninggalkan tubuh Yesus, Roh Kudus itu. Roh Berarti Kudus, bukan Yesus kan punya roh, rohnya Roh Kudus. Roh Kudus ini meninggalkan lebih dulu, beberapa detik kemudian teriak lagi sekali baru menyerahkan nyawa. Nah, nyawa sekarang muncul nyawa. Nyawa bukan roh, Pak. iya, tapi anu Pak, masa iya tinggalnya apa kalau di penjelasan di situ kan di sejarahnya kan 3 hari. 3 hari baru dia kembali muncul. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam kan dia muncul kembali. Iya. Makanya Yesus disalib hari Rabu, bangkit hari Sabtu. Pasti bingung semua. Semua yang mualaf pasti bingung. Yesus disalib hari Rabu, bangkit hari Sabtu. Sabtu malam. Pasti bingung. Nah, Saya kok bisa juga bingung. Kok bisa 1 hari, Ya Pak? sudah, Pak. Sudah, nggak usah perlu dijelasin ya. Udah ada tayangan saya. Nanya aja Pak, begini Pak. Kalau dikaji, ini kan kita berbicara, anda mengajak Bapak atau gimana ya, terserah Bapak sih. Cuman kita juga mau belajar juga sih di sini kan. Kalau dilihat itu, kalau definisi, ditafsirkan dari beberapa ayat yang tertulis di Matius tersebut, artinya luar daripada logika, tidak masuk akal kalau secara kasarnya, mohon maaf sebelumnya, bukan menghina sih. Kenapa kemudian dianggap itu? Kalaupun ini pernyataan Bapak itu 1 hari, kemudian di Matiusnya 3 hari 3 malam, itu yang benar yang mana? Apakah pendapatnya Bapak atau Matius? Nah, kalau kita percaya Yang benar kepada Bapak, 3 hari 3 malam, Pak. Kitab. Yang benar 3 hari 3 malam, Matius 12 ayat 40. Harus 3 hari 3 malam. Makanya masuk ke kubur Kamis dini hari, ya, bangkit Sabtu malam sebelum dini hari. Itu baru benar. Baru semua ayat nggak ada yang nabrak. Iya Pak. Kalau Bapak seperti sekarang, memahami seperti sekarang, dikubur hari Jumat, bangkit hari Minggu, nabrak semua ayat Alkitab. Iya, kalau begini Pak, mohon maaf sebelumnya ini. Kalau dikaji kan dari beberapa ayat ini, oke lah kita terima dari beberapa pendapat ini, Abang ini. HDT sudah menjelaskan seperti itu, kita terima. Mulai dari Yesus pada saat disalib dia berteriak, Allahku, Allahku, dan kemudian pendapat Bapak kalau Allah itu bukan Bapak akan tetapi Bukan, Pak. Bapak nggak pernah jadi Allah. Tunjukkan satu ayat kalau Allah itu Bapak. Tunjukkan. Tapi kalau di definisi secara rasional ataupun ditafsirkan kembali ayatnya, berarti Tuhan Yesus ini mengharapkan pertolongan. Bukankah Yesus ini kan Tuhan? Kenapa dia kepada Tuhan yang mana lagi kah dia meminta pertolongannya? Yesus yang fisik manusia berkata, Roh Kudus, ini yang benar ya. Oke, mau disebut Allah boleh. Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Mengapa? Supaya Yesus bisa mati. Kalau Roh Kudusnya gak meninggalkan, Yesus gak mati, Pak. Biar Anda gebukin kayak apa juga. Lalu beberapa detik kemudian Yesus menyerahkan nyawanya mati. Bangkit sendiri apa dibangkitkan Allah? Ayo. Dibangkitkan memang Allah, tahu kita Pak. Masalahnya begini. Berarti ya, kalau dibangkitkan Allah, berarti Bapak belum baca Yohanes 10 ayat 18. Yesus bisa mengambil sendiri nyawanya. Dibangkitkan Allah. Lah iya, memang Allahnya Yesus kok. Simple. Ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin ya, dong, Bang. Sudah, kalau nggak mungkin nggak apa-apa. Gitu, tetapi Yohanes 10 18. Iya, ini ya, Bapak-bapak semua ya, itu pemahaman seperti ini tidak. Jatuhnya itu namanya asumsi Abang sendiri. Tidak dipahami di luar sana. Yesus dibangkitkan Allah, yes. Yesus bangkit sendiri, yes. Karena Yesus itu Allahnya itu. Allah itu ya Yesus itu. Ya, oke Pak. Kita tidak meragukan kekuasaan Yesus. Mohon maaf sebelumnya. Ya nggak apa-apa kalau Anda nggak paham nggak apa-apa. Tapi ayat Alkitab nulis seperti itu, gitu. Iya, kita paham Pak. Masalahnya begini Pak. Coba kita logika ditafsirkan kembali. Kalau Bapak Yesus mengambil kembali rohnya atau nyawanya, itu tidak masuk akal. Kenapa dianggap tidak masuk akal? Sementara beliau adalah dianggap sebagai Tuhan. Salah, Pak. Salah, saya potong. Bukan tidak masuk akal, tapi akal kita yang tidak nyampe memahami. Kalau saya nyampe, Pak. Bukan nggak masuk akal kita yang nggak nyampe. Kalau saya nyampe. Ya udah.
Itu di mana? Enak tuh kalau sama saya itu enak. Kalau saya nyampe memahami, banyak orang nggak nyampe memahami. Masa Yesus mengambil nyawanya? Yesus nggak mengambil nyawanya. Enggak, begini Pak, maksudnya Pak. Kalau Bapak istilahnya ini, kalau Yesus sudah membuanglah Ayat secara Alkitab halus, nggak Pak, bisa membuang dibantah, nyawanya. Pak. Ayat Alkitab nggak bisa dibantah. Iya, Ya, memang mohon begini, maaf. begini. Begini Pak, kita paham. Nggak bisa ditafsir logika, mohon maaf. Ayat Alkitab nulis begitu, ya. Iya, begini Yesus Pak. dibangkitkan Allah, Yesus juga mengambil nyawanya kembali, mengambil nyawanya kembali. Bagaimana dia bisa mengambil kembali Pak? Sementara kan dia dalam Nah, kondisi itu mati. ayatnya Yohanes 10 ayat 18. Ada ayatnya, Pak. Coba dibaca Yohanes 10 ayat 18 ya Pak. Saya bantu Pak, boleh Ya, saya kalau nggak bantu? paham nggak apa-apa. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Justru begini Pak. Dalam diskusi Pak, mohon maaf, sebelum kita mualaf, saya masih dengar kata-katanya Rocky Gerung sampai sekarang ku simpang ini Pak. Kalaupun ada salah satu teman kita yang kita anggap sebagai orang yang salah jalan secara halusnya, yang artinya kita harus memberikan peta petunjuk jalan, bukan Udah, Bapak baca aja Yohanes 10 ayat 18. Ayo, Bapak bisa paham nggak Yohanes 10 ayat 18? Yohanes Coba berapa dibaca. tadi Pak? Yohanes 10 berapa? 18. 10 Iya, 18. Coba Bapak baca, paham nggak? Yohanes 10 ayat 18, Yesus berkuasa atas nyawanya sendiri. Nah, Coba. Aku berkuasa mengambilnya kembali, betul? tartar. Ayat Kalau 18 nggak ya Pak. paham nggak apa-apa. Kalau nggak paham nggak apa-apa ya. Aku memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Sudah clear. Oh ya ini. Tidak seseorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya. Salah ini Pak. Coba dibaca kembali Pak. Itu salah. Kalau dalam Yohanes 10 ayat 18, di sini dijelaskan tidak seseorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Terus? Kalau Dan? dikaji Terus? Pak, ya seolah Lanjut. Lanjut. Aku berkuasa itu Bang, dilanjut aku Lanjut. berkuasa Lanjut. memberikannya. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambil kembali. Istilahnya, mohon maaf ini Pak. Paham nggak? Ya. Paham nggak? Iya, oke kita Kalau nggak paham. paham, Di udah situ ada ya tulisan Pak. Bapak. Udah. Iya, kita Udah, paham ya. Pak. Di situ juga ada tulisan Bapak. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku kan. Nah, Bapakku itu Allah, ngerti nggak? Setiap Nah. ada kata Bapakku itu Bukan Allah. katanya Allah, Allah kan roh loh. Itu di mana ceritanya Pak? Yang itu benar roh, aja. yang dipanggil. Bapak itu kiasan Yesus Allah, masih panjang Pak pelajarannya Pak. Bapak itu kiasan Yesus Allah ya. Makanya Yesus selalu ngomong Bapak. Bapak juga panggilan khusus untuk orang Yahudi. Hanya orang Yahudi yang boleh memanggil Allah itu Bapak. Hanya orang Jawa yang boleh memanggil Allah itu Gusti. Hanya orang Sunda yang boleh memanggil Allah itu Pangeran. Ya, Tadi katanya ini kalau pada saat Yesus disalib itu dia berteriak Allahku Allahku, itu bukan Bapa, akan tetapi bukan, itu Roh Kudus Pak ya, Roh Kudus. Roh Sudah, kalau belum Kudus. paham nggak apa-apa. Sementara di Itu Roh Kudus, Yohanes Pak, ya. ini dijelaskan di Yohanes 10 ayat 18, di sini tercantum atas nama Bapa, Bapakku. Bapak itu Allah, ya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan Allahu Bapa. Akbar itu Pak, Allahu Akbar itu ada di Titus 2 ayat 13. Itu lebih dulu ada di Alkitab. Jangan ngada-ngada, Pak. Ya sudah, kalau Bapak nggak paham nggak usah, ya toh. Nah, masalahnya begini, kan sudah dikasih tahu tadi Pak, kalaupun Ayo Iwan yang lain, ngeyel aku nggak mau lah. Yang lain tanya, yang lain tanya. sabar Pak, Allah namanya gitu. Kalian ngeyel tok, ya toh. Ayat Alkitab mau dibantah kagak bisa Pak. Ayat Alkitab nggak bisa dibantah. Kita paham. Begini Pak, kita paham. Yang tercantum dalam Alkitab itu ada yang terjadi secara misteris. Kalau dianggap Ada sebagai itu kan misterius itu bagi Anda, bagi saya nggak ada yang misterius. Ntar dulu Bapak, ya Allah ya Tuhan. Ntar dulu, coba selesaikan dulu aku ngomong. Nggak ada yang misteri. Tolong nggak usah disebut itu. Tidak ada Alkitab misteri. Tidak ada.
Ya, Iya, ya semua udah, iya, clear. ya udah. Begini aja Pak. Kalau dia Sudah, diem dia tanya yang lain dulu. Allahnya Yang lain dulu Tuhan tanya. itu tuh kan, itu kan. Santai aja Belum Pak. apa, Kita Pak Anda bicarakan itu cuman tafsir ya. Ayat Alkitab Anda mau bantah, nggak akan bisa ayat Alkitab dibantah. ya, Nggak kita akan bicara bisa. santai aja Bapak. Kita Nggak usah bicara santai. tafsir, ya. Kristen nggak mengenal tafsir, Pak. Iya, ya udah, Ayo. ya udah. Nah, oke Pak. Itu baru benar. Kalaupun Kristen Anda, tidak mengenal kalaupun tafsir ya, Pak. Tidak Allah. mengenal tafsir kita. Ya Allah. Itu dengerin dong. Ya ntar begini Pak, maksudnya kalaupun tidak menggunakan tafsir, bagaimana cara kita mengartikan ayat-ayat yang ada di Alkitab kita? Dibuka pikiran mengerti kitab suci oleh Yesus. Sudah masuk Matius akal, Bapak, 24 ini ayat sudah. 45. Ya. Bapak tidak mungkin dibuka mengerti kitab suci kecuali percaya Yesus, dibuka pikiran mengerti kitab suci oleh Yesus. Iya, Saya kita paham. mengerti kitab Bang Iwan, suci. Bang Iwan santai, Bang Iwan. Ya, Bang Iwan pelan-pelan Bang ngomong Iwan dong. santai. santai Sudahlah ya, memang. Pak. Pak, sudahlah ya. Aku nggak mau berdebat Jadi kayak begini tolong ya. dengerin Ya dong. udah, ya udah, ya udah, dah. Nggak Ya mau. udah. Saya nggak Iya, terima iya, tafsir, Pak. orangnya Saya seperti tidak itu. terima tafsir. Ya. Udah Gimana ceritanya? Bantahlah pakai ayat kalau bisa. Bantahlah pakai ayat. Kalau pakai tafsir aku nggak mau. Debat mengenai Bantah agama pakai harus ayat. Coba Pak HTD tolong buka surat Yohanes 12:49. 12:49. 12:45 itu adalah 49. Saya nanya dengan 49, Pak. tunggu. Saya ingin lihat sejarahnya dulu. 45 itu kan siapa melihat aku, melihat dia yang mengutus aku. Ya, 45. 46 apa ya? Coba Nah, itu bacain. kan diutus dong. Otomatis dia diutus dong, Pak. Ya Yang toh? bilang tidak diutus siapa? Yesus itu diutus Allah tapi bukan utusan. Bingung nggak? utusan Jadi, itu messenger sebagian- of God. Nabi. Yesus diutus Allah, yes, tapi bukan utusan. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Bukan duta, bukan utusan, tapi dia sendiri yang datang menyelamatkan. Ayat Alkitab tidak bisa dibantah. Jadi jangan membuat narasi Yesus itu utusan. Kalau Yesus diutus, yes. Tapi dia Coba bukan utusan, Bapak baca karena dia 12 sendiri yang datang. Di Alkitab Pak HTD ada nggak utusan? Kata utusan. Nggak ada. Cari, tak kasih hadiah 5 miliar. Coba Kalau dibuka Yesus ada ayat kata-kata utusan. 12:49, Pak. Dibuka dong. Coba cari ada Kalau kata diutus utusan ya, nggak, tapi Pak kalau HTD? utusan enggak. Kalau diutus ada, kalau utusan enggak ada. Utusan itu artinya messenger of God. Kalau mengutus itu send. Kalau diutus itu to be sent. Ya enggak Itu apa-apa, dua tapi hal bukan berbeda. utusan. Jadi berbeda. Ya, di Alkitab ada nggak utusan Pak HTD? Enggak ada, tak kasih hadiah 5 miliar. Berarti di Alkitab Yesus bukan messenger of God dong. Yesus adalah diutus Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Ini salah pengertian kalau begini, memang Pak, tidak ada jatuhnya. utusan berarti hanya ada send atau to be sent. Jangan ngarang lah, Pak. Sudah, Bapak ada Yohanes 10:49. Translate dalam bahasa Inggris. Bukan ada itu Ya, Alkitab itu bahasa dua hal Inggris. berbeda. Maksudnya gini Pak HTD. Jadi Kristen itu kan harus sabar, berdebat. Musuh aja harus dikasihi, apalagi sesama kita bukan musuh toh. Saya hanya mau nanya, di Alkitab ada nggak kata utusan? Tidak ada. Apa Nah, kurang jelas? Kalau utusan itu dalam bahasa kitab suci artinya hanya messenger of God, artinya adalah nabi. Berarti kalau tidak ada berarti Yesus bukan nabi toh. Kenapa, Pak? Kalau tidak ada arti kata utusan atau tidak ada kata utusan di Alkitab, artinya Yesus yang Bapak percaya itu bukan nabi. Berarti ada sesuatu hal yang lain gitu kan maksud Pak HTD. Kalau hanya ada kata mengutus dan diutus itu send atau to be sent.
Kalau Itu kalau artinya perkataan sama. kalau perkataan langsung Yesus, Yesus tidak mengatakan aku nabi, nggak ada. Tapi kalau orang lain mengatakan ya. Tapi Yesus Betul. tidak berkata aku nabi. Maksud saya begini Pak Dede, saya nanya ini karena saya pengen tahu kalau memang tidak ada kata utusan di Alkitab, artinya terjemahannya seragam dengan King James Version atau International Standard Version seragam sebenarnya. Di sana juga tidak ada arti kata messenger of God, tapi ada send atau to be sent. Artinya mengutus atau diutus. Itu dua hal yang berbeda antara messenger of God dan mengutus atau diutus. Itu beda jauh. Iya, Pendeta nggak tahu, Pak. ngerti. Jadi diskusi Sudah, harus sudah. sama seperti Sudah paham, sebenarnya Pak. kita itu ada benang merah dengan semua agama ya. Semitik itu ada benang merah gitu loh Pak HTD. Jangan langsung marah Pak HTD, harus lu Salah, Bapak, salah. Pak, salah. Ya, jangan pernah menyebut agama Abrahamik, agama Semitik, lalu seolah-olah agama Semitik itu ada 3. Salah, Bapak, salah. Oh, enggak, saya tahu Kristen itu bukan agama, Kristen itu pengikut Kristus. Cuman kita nggak apa-apa dong mengikuti yang sudah istilah baku di dalam bahasa Indonesia. Itu loh Pak ADD. Kristen itu saya tahu bukan agama, itu pengikut Kristus. Ya, send. Kalau bahasa Inggrisnya send, Pak ya. Send me, mengutus. Bukan messenger ya. Iya, itu yang saya jelasin. Cuman Pak HTD langsung emosi. Gak boleh Emosi begitu. apa, Pak? Emosi kok bisa ngasih hadiah 5M ini loh. Kita kasih Wah. hadiah 5M kalau 5M itu Pak, 5M itu Dibuka huruf M 12 dari 5 dong, Pak. Pak. Jadi itu artinya di Alkitab memang tidak ada kata utusan. Udah Pak, Dalam- udah nggak usah diulang-ulang Pak. Pak nggak usah diulang-ulang Pak ya. Sudah jelas Ya, ya. enggak. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me. Ya, Ya, itu toh jelas. tidak ada messenger of God. Nah, kalau di Tidak ada. bahasa Inggrisnya ada nggak messenger of God sebutan Nggak ada. Send me. Send me. Yesus. Udah yang lain ayo. Lah, Halo, oke, selamat malam Pak Dede. Terima kasih ya. Silakan. Selamat malam Pak Dede. Malam, silakan. Aku mau nanya nih. Ayo, Halo. go ahead. Ya, go ahead, Pak. Silakan, Pak. Oke. Kalau orang mati lalu bangkit itu namanya hantu apa Tuhan ya? Ini pertanyaan bagus ini. Perhatikan ya, Pak. Perhatikan ya. Kalau dia salah mempersepsikan disebut hantu. Contoh Yesus bangkit, ya. Tiba-tiba orang, ya ini siapa? Hantu. Kan gitu kan? Tapi ketika Yesus bilang, bukan ini aku. Oh Tuhan. Ya Pak, kalau Bapak lihat orang bangkit salah mempersepsikan itu jadi hantu. Yesus saja dibilang hantu loh. Betul? Ya. Tapi ketika Yesus menjelaskan, aku ini dia, peganglah tanganku, peganglah bekas lukanya. Oh ternyata engkau Tuhan Yesus. Barusan ngomong hantu, pindah jadi Tuhan. Clear? Lalu Kalau kenapa waktu disalib dia nangis teriak-teriak Eli Eli lama sabaktani. Kalau dia Pak keluar Henry, ngapain bisa minta ditambahin, Tapi Pak sudah, Dede? Pak. Tadi sudah, ya, itu Roh Kudus, Pak, ya. Roh Tadi Kudus itu sudah sendiri dibahas. siapa, Pak? Allah. Baca Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus Lantas Allah. kenapa orang Kristen atau Protestan menuhankan Yesus ya, Pak? Yesus memang Tuhan. Jangankan Tuhan, dia Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan. Nggak ada dalilnya. Dalilnya Ada gimana? dalilnya. Mana? Coba tolong. Ada dijelasin. ulangan 10 ayat Maria 17. melahirkan Tuhan. Salah, Pak. Berarti- Maria melahirkan anak manusia, namanya Yesus. Berarti Maria Mana melahirkan dalilnya, Tuhan. Pak? Kalau Mana gitu, Cak. dalilnya? Yesus Tuhan Aku kemana nih dalilnya? masuk ke room Kristen, aku lihat nih banyak orang yang goblok nih terangkan bahasa Jangan Indonesia pakai nggak kata-kata gitu. Valen keluarin tuh. Keluarin Valen. Yang pakai bahasa kebun binatang keluarin. Gimana ceritanya ya?
Roh Oh, Kudus. Pak tidak boleh pakai nggak ada bahasa kebun dalilnya, binatang Pak. ya. Gimana ceritanya, Pak? Mana apa yang nggak ada dalilnya? Allah segala Allah nggak ada Memang dalilnya. nggak ada. Yesus Ada ulangan 10 ayat 17 baca. enggak, Yesus Tuhan itu loh. Ada dalilnya enggak? Oh ya ada dong Pak. Mana? Ya, Wahyu 1 ayat 8. Apa bunyinya? Kritik teksnya. Aku Alfa Omega, aku Tuhan Allah. Oh, Kurang apa? coba baca bahasa Yunani. Kenapa? Dibacain Pak Bahasa HTD Inggris. tolong. Ini lagi pakai bahasa Inggris aja lah. Ya pakai bahasa Inggris ya. Paling- Pakai bahasa Inggris. paling I'm Lord Alpha itu. Omega, said Lord God. Sudah clear. Pakai Itu bahasa Lord, kan? Indonesia aja, Pak. Kita orang Indonesia. Kalau bahasa Indonesia firman Tuhan Allah itu maksudnya said Lord God. Kata Tuhan Allah. Coba Yohanes 17 ayat 1. Sebenarnya Yohanes itu di 17 ayat 1. ayat 1 udah bisa Pak HTD. Gitu Mana, Pak? Di Yohanes 1 ayat 1 kan itu udah jelas kok bahwa Yesus itu adalah Allah. Wong piye lari ke Firman perjanjian adalah lama. Allah, Pak. Rekan-rekan dari Muslim pasti sulit mengerti itu karena keimanan mereka berbeda dan itu harus kita Oh, hargai Pak Bapak. HTD. No, Pak. Jangan menghakimi seperti itu. Enggak, kita tuh Tidak di boleh Indonesia mengaku. adil loh. Saya nggak mengaku. Pakailah ayat Alkitab, Maksud Pak Anies tuh gitu, Pak. Pakailah Kan ayat Alkitab. Tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu Oke. pakai ayat Alkitab. Silakan. 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14. Itu ayatnya. Kenapa dari Muslim nggak bisa paham Alkitab? Kenapa Katolik nggak paham? Kenapa Protestan nggak paham? Itu ayatnya. 2 Ya, kalau Korintus 3 Muslim 14. harus- Baca. kalau kita Muslim harus paham Alkitab ya kita nggak mengimani Quran dong Pak piye itu Iya. Bapak iki Lah iya. Justru Engkau ingin Akan ngomongnya kenapa Muslim nggak paham menemui wali Alkitab? kota, Kenapa? engkau harus menemui melalui jalan ajudannya. coba baca 2 Korintus 11:17. Ayo Pak, baca 2 Korintus 3 ayat 14. 14 jangan 17 Pak. 2 Korintus 3 ayat 14 jangan 17. 17 Iya, itu betul. Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh itu 2 Korintus 3 17. 14-nya Pak, baca Pak. Kenapa ya orang nggak paham ya? Kenapa Pak? Enggak, soalnya sudah terbaca sama 2 Korintus 11:17, Pak. Bahwa Paulus membuat apa Oh, Bible itu tidak. bukan dari firman Tuhan, tapi dari kebodohannya. Wah itu salah itu nanti kita Nah, bahas itu beda ada lagi. tulisannya kok. Oh tulisannya baca dulu gitu. 2 Korintus. Tahu aku udah tahu Pak itu Pak. Udah tahu itu ada khotbah saya kok tentang itu. Iya, dari Ya. kebodohannya kan, bukan dari firman Tuhan. begini Nggak loh salah tuh ya. dalam berdebat itu Coba ada yang berani baca 2 Korintus 3 14 nggak? Supaya tahu kenapa ada orang tidak paham baca Alkitab. yang nggak harus Nggak ada yang paham berani? juga kok Pak HTD Nggak ada yang berani baca 2 Korintus 3 14? Nah, untuk apa? Ya sudah kalau nggak ada berani. Orang Saya ingin mengatakan Oke Pak, semua saya orang itu bacakan satu Pak. aja. Oh, dibacain, Nah, oh, dibacain. Saya bacakan Pak Tidi. ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya Yesus Kristus selubung pikiran ini nggak disingkap. Jadi Tapi ada- pikirannya menjadi tumpul. Tadi Ya. kata-katanya gitu loh Pak, ada perjanjian lama Pak ya. Ya perjanjian lama kan Saya waktu kembali ke itu. perjanjian lama ini. Ayub 26 ayat 11. Di situ kan ada perkataan tiang-tiang langit bergoyang-goyang gitu kan. Pertanyaannya tiang langit itu di mana, Pak? Perikopnya aja lah, Pak. Ada tiang awan, ada tiang Iya, api. tiangnya mana? Kalau di Al-Qur'an kan di surah Ar-Ra'd ayat 2 kan di situ Allah menciptakan langit itu tanpa tiang gitu. Seperti yang kita lihat gitu. Nggak ada tiangnya. Ya mohon langit. maaf Pak. Mohon maaf Pak, ya Alkitab satu-satunya kitab suci. Nggak usah ngomong di depan saya Pak. Saya jawab begitu aja. Ya mohon maaf. Saya Iya, tapi mengimani itu sang. masuk akal. Mana tiangnya? Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, Pak. Oke, Ada silakan, Pak Pak. Pendeta Henry ya. Henrik ya. Ya Salam silakan kenal, Pak. Bang Ucup. Silakan.
Iya, saya dengar tadi ada suaranya Pak Pendeta Henry gini. Henry ya? Iya, baik. Terima Silakan. kasih atas waktunya. Ini, ini kebetulan kita lagi dialog. Ya. Saya juga ingin bertanya ke Pak Pendeta. Ya kan? Yang pertama sekali saya tanyakan, Pak Pendeta, Tuhannya itu dulu ya. Karena ini kan masalah ketuhanan ya. Tuhannya Pak Pendeta ini siapa sebenarnya? Itu apa? Yesus. Yesus Yes. Kristus. Titik. Yesus ya. Berarti baik, Yesus ya. Yang akan saya tanyakan di sini, ini sebenarnya pertanyaan yang kita mau bilang paradoks juga ya, paradoks. Tapi memang harus saya tanyakan, ya kan? Jadi yang menciptakan alam semesta dan segala isinya termasuk makhluk, ya kan, termasuk manusia. Berarti Yesus ya. Yesus. Oke. Oke, jadi sekarang Apalagi? iya. Yang menciptakan Jadi, Adam. Yesus. Siapa lagi? iya. Oke, yang menciptakan Cocok. Bunda Maria juga termasuk Yesus ya. Yesus juga yang memberi roh Yesus. Karena Oke, Allah, roh jadi Yesus itu Allah dari roh segala makhluk. baik. Jadi saya Tentu minta jadinya dalilnya, ya kan, bahwa Yesus itu secara konkret bukan ambigu ya, bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam kita. Saya minta Oke, penjelasan, Bapak. Yohanes 1 ayat 3. Silakan. Kolose 1 ayat 16. Ya. Wahyu 4 Jadi, ayat 11. ya saya minta Ya. dibacakan, Pak Pendeta, karena kalau cuman Udah, saya sudah tahu. Yohanes 1 ayat 3 segala sesuatu dijadikan olehnya. Kolose 1 ayat 16 yang di surga di bumi dijadikan olehnya. Kejadian 2 ayat 4 langit bumi dan segala isinya dijadikan oleh Dia. ya itu Wahyu 4 ayat 11 perkataan sama. siapa, Pak Pendeta? Itu perkataan siapa? Ya perkataan penulis itu. Penulisnya bukannya Lukas ya? Kalau mau perkataan langsung Yesus, aku Alfa Omega. Cukup. Yang Maha Kuasa. Cukup. Perkataan langsung Yesus ya, aku Allah. Kisah 11, aku Allah. Kalau Wahyu 21 ayat, 15:22, Wahyu 21 ayat Pak Pendeta. apa? Wahyu berapa? Kalau Yohanes 5:30 gimana? 5:30 apa ya? Nah, Aku ini udah umur 60 ya, kadang-kadang suka lupa. Yohanes 5:30. Yohanes berapa? 5:30. Nah, Yohanes 5 apa sih kata-katanya tuh? Bentar ya. John chapter 5 30. Bentar ya. Aku menghakimi itu loh, Pak. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. dianya apa itu? Terus dia? apa masalahnya? Dianya itu Yesus apa? waktu itu masih jadi manusia ya Pak. Yang Bapak tidak pahami, Yesus masih jadi manusia. Oke. Yesus berkata, aku menghakimi. Tolong Bapak baca, ketika Yesus sudah kembali jadi Allah. Wahyu 20 ayat 12. Yang menghakimi semua itu Yesus. Bapak tahu, Bapak baca Yesus manusia. Mestinya berani dong baca Yesus Allah. Ayat berapa? Penghakiman hari kiamat itu semua ditentukan oleh Yesus, bukan oleh Bapak. Terus Gini, yang Bang nyuruh Pak Yesus Pendeta, itu tunggu meninggal sebentar. itu siapa? Ayo. Dua Tuhan berarti. Izin, Pak Pendeta Henry. Yang Iya, ini. apa? Saya kan Bapak? tadi bertanya, ya kan, makanya tadi Anda mengatakan Tuhan Anda adalah Yesus. Nah, tapi tadi mengatakan Allah lagi. Saya ingin konsisten di situ dulu. Loh, Tuhan itu Yesus pasti Allah siapa? dong, Pak. Allah itu siapa? Kan harus ada Allah itu penjelasan. Yesus, Tuhan itu Yesus, Juru Selamat itu Yesus, Alfa Omega itu Yesus, Maha Kuasa Baik. itu Yesus. Mau apa lagi? Acuannya di mana Anda mengatakan bahwa Allah itu Yesus? Kisah 10 ayat 15. Wahyu Apa 21 ayat 7. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah? Itu perkataan langsung Yesus itu. Yesus sebagai Allah. Bukan. Tidak boleh engkau nyatakan haram. definisinya bukan Itu sebagai salah Allah. Gitu. pengertian. Salah itu Pak Pendeta. Shalom.
Yo silakan ngomong salah, Shalom. silakan Anda Ya, ngomong salah. saya Ya, tidak itulah gunanya mengatakan salah Alkitab pakai bahasa 100%, tapi Pak huruf Pendeta jangan menjatuh Shalom. seolah-olah itu itu dia gunanya berbicara, dia gunanya bicara. Alkitab memakai huruf merah itu gunanya. Shalom. Assalamualaikum. Salam, salam. Sama dengan Oh, waalaikumsalam. 18 menurut Pak Ini, Pendeta itu ini apa? nanya ini, Satu roh. nanya ini semua. Bingung Ini deh. Kristen semua atau campur ya? Islam, Bang. Gak apa-apa, tanya aja Pak. Boleh Pak, bebas Pak, bebas. Pak Tanya aja. Dede yang Kristen, Bang Vano. Itu Oh, silakan tanya Bapak Pendeta sama yang mana? Vano Pak Pak Dede Dede. dari Trinitas apa Yesus? oh, Sorry Pak. Aku Kristen Karena Pak, aku jadi bilang Kristen Trinitas Pak. karena aku Kristen juga Pak. Kristen juga Pak aku. Oh Pengikut ya, Yesus. baca 1 Petrus 4:16. Bapak berani baca kalau Bapak Kristen, berani nggak baca 1 Petrus 4:16? 1 Petrus 4 ayat 16. Tak bacain Pak ya, tak bacain ya. Sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Pertanyaan saya, Allahnya Bapak siapa namanya? Mohon maaf, berarti Bapak bukan Kristen, Bapak Nasrani, Pak. Wis, beres siapa- toh? sama siapa Bapak tanya? Sebutlah dulu nama. Sama siapa Bapak tanya? Sama aku atau sama orang lain? Enggak, yang ngomong tadi yang Kristen siapa? Aku Vano. Pak Vano Kristen. Ya, yang bertanya ini Ya. siapa? Kristen atau Muslim? Kristen. Oh, saya Kristen, Pak. Pendeta. Oh, pendeta. Oh, mantap, bagus. Aku Kristen, Pak. Nah, apa yang Oke, Bapak kalau tanya Kristen, tadi? Nah, kalau Kristen maka Allahnya Bapak itu harus punya nama Yesus Kristus. Betulkah? bukan. Nah, ya kalau bukan, Pencipta mohon langit maaf, dan bukan bumi. Kristen, Pak. Tunggu dulu, Pak. Yesus itu harus Ya tahu wes, kita dulu, Pak. Aduh. Itu ya. utusan, Pak. Di Tuhan itu atau yang kita sembah itu Silahkan pencipta 1 langit Petrus dan 4 ayat bumi, 16. Yahweh atau Wes, Elohim. muter-muter ya wes. Liane, Pak. Kalian liane, Pak. Alah, Elohim lagi Nah, disebut. ini Oh, sesama betul itu, Lainnya Pak, lagi, itu. Ben. pendapat. Kalian. Enggak. Vano Ini itu loh, betul Pak sudah Hendrik. sesuai Pak 17 Hendrik, ayat beda, 3. berikanlah Oh. kesempatan lah Ya. ngomong Pak Hendrik. Ya, Silakan jangan Bang ajaran Vano diteruskan. Iya, Kan Bu. ini room. Jangan ajaran Paulus dia apa? Silakan, Diajak dia apa? Jadi Berilah Pak ya, pencerahan, definisi Pak Hendrik, Kristen Vano. itu 1 Petrus 4 ayat 16. Bapak-bapak semua dengar ya, definisi Kristen itu 1 Petrus 4 Gimana, Pak? ayat 16. Memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebagai orang Kristen itu jelas ditulis Kristen. Jadi kalau tidak memuliakan Allah Iya, dalam gimana nama tadi? Kristus, kalau Allahnya bukan Yesus, itu bukan orang Kristen. Ya, clear? Jangan begitulah, Pak. Mengajarkan orang, Pak. Yesus apa dia? Loh, loh, Apa loh, Yesus ngajak- katakan? Apa Lainnya, dikatakan yuk, Yesus? lainnya. Dia Tuhan atau apa? Ada Ayo, pernah lainnya, Yesus ayo, itu lainnya, mengatakan ayo. apa, Pak? Di mana di Alkitab, Pak? Yesus mengatakan akulah Tuhan itu. Di mana? Sama-sama Kristen Sudah kita, tadi Pak. sudah dijawab, Pak. Sudah Ya, dijawab dijawab tadi. Pak Jangan Hendrik, apa, Pak? dijawab itu Pak Hendrik itu kan sama-sama Kristen Ada tuh, Yesus jangan mengatakan sampai bilang. demikian, Pak ya. Sudah, Wahyu 1 Dia ayat 8, katakan di Wahyu situ. 1 ayat 8. Tuhanku, Wahyu 1 Tuhanmu. ayat 8 itu perkataan Alamu, langsung Allahku. Yesus, Pak ya. Aduh, Kalau memang itulah Yesus ajaran Tuhan, Paulus, Pak. berarti Diajarkan. Di apa di ini. Diandalkan. berarti Yesus itu enggak berdoa dong. Yesus Ya. manusia berdoa, Pak. Kalau Yesus Allah enggak. Ya, itu dua oknum lari. Berarti dua orang. Ya Dua dua oknum, Tuhan. Pak Iya, Pendeta. jadi dua Memang, orang Pak, itu ya. jatuhnya. Bapak-bapak tidak itu ya. paham bahwa Yesus pernah jadi manusia 33 tahun doang. Lalu hari ini Bapak masih berpikir Yesus itu masih doa. Iya, kalau misalnya jadi manusia yang jaga alam siapa? Yesus Allah. Nah, bingung lagi. Lah gimana Bingung lagi cerita? Bapak dong. Bingung lagi dong. Ayo. Bingung lagi, pasti Bapak bingung. Ya. Makanya kalau Yesus jadi itu manusia.
Yesus manusia berdoa kepada Pak, ini Yesus Allah. kembali lagi ke Sampai 2 sampai Korintus kiamat Bapak bingung. 3:14 tadi, Pak Yesus Dede. manusia berdoa kepada Tetapi Yesus pikiran Allah. mereka telah menjadi tumpul Yesus sebab berdoa kepada Yesus. sampai pada hari ini Yesus selubung itu berdoa masih tetap kepada menyelubungi diri Yesus mereka. gitu. Jika Itu mereka betul, Pak. Itu membaca betul, Pak. perjanjian Itu lama betul, Pak. itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ini artinya seperti apa, Pak Dede? Kok Itu, beda gitu loh Bapak, penafsiran itu, saya Pak. dengan penafsiran Pak ATD. Wah, Kalau saya Kalau punya itu, penafsiran bahwa waktu itu ya, orang-orang itu oke. sudah apa ya, istilahnya melenceng dari pemahaman dari kitab perjanjian lama, dan Yesus lah yang diberi hikmat ya, supaya dia bisa menerangkannya atau meluruskan dari pemahaman mereka yang sudah disesatkan itu. Kalau menurut pemahaman saya seperti itu, Pak Adede. Gimana kalau menurut Pak Adede? Itu benar kalau Bapak berani baca Lukas 24 ayat 45. Simple ayatnya, baca Pak. Lukas 24 ayat 45, baca. Simple ayatnya. Dan Lukas berapa, Pak? 24 ayat 45. Baca. Dan ia, Bentar, Pak, sabar, Pak. dan Oh, ia, dan aku i-nya ini, huruf Pak, besar ya. ya Pak. Ya, silakan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bukan, Bapakku. Lukas Tetapi kamu 24 harus ayat tinggal di dalam 45. kota ini sampai kamu diperlengkapi Salah, dengan salah. kekuasaan dari tempat tinggi. Salah, Lalu salah. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Salah. Iya, Pak. Salah ayat. Lukas 24 ayat 45, salah. Betul itu, Pak. Oh, betul itu, Pak. Lukas 24. Lukas. Iya, Lukas Lukas. 24 ayat 45. Lalu Apa bunyinya? pikiran mereka itu. Nah, itu baru benar. Dan ia itu Yesus Pak ya. Oh, yang membuka pintu pemahaman mereka itu supaya mereka mengerti maksud kitab suci itu ya, Pak ya. Ah, betul. Jadi orang harus percaya Yesus Pak, baru mengerti kitab suci. Oke. Itu menjawab tadi pertanyaan Pak Bapak Hendrik, 2 tunggu Korintus 3 ayat sebentar, Pak Hendrik. Ya. Saya belum selesai dengan tadi, Pak Hendrik. Minta waktu saya sebentar. Jadi gimana? Nah, begini Pak Hendrik, ini kan Anda sudah mengatakan bahwa tadi Tuhan itulah Yesus. Sekarang saya mau tanya, kan kalau memang Tuhan itu adalah Yesus menurut Anda, nggak mungkinlah Tuhan tidak berfirman akan datang ke perut Maria. Tuhan loh, Yesus yang bicara nih loh, bukan perkataan Matius atau siapa, bukan. Dia harus menyampaikan suatu firman bahwa aku akan, ya kan, akan jadi manusia dan lewat Maria, dan aku akan ciptakan Maria. Kan tidak mungkin seorang Tuhan yang maha kuasa ujuk-ujuk langsung masuk, Ayo, ya kan? Yesus. Kira-kira Sudah, Bapak saya baca bisa saja. Bapak dalilnya baca nggak, Pak Daniel Hendrik, 7:14. terkait itu? Aku nggak mau nafsir. Daniel 7:14 baca. Daniel 7:14. Baca. Saya kan bertanya. Aku nggak Pak pakai Pendeta. tafsir, Pak. Silakan Anda Daniel nyampaikan. 7:14. Pak Pendeta bacakan aja. Daniel. Aduh, aku nggak bawa Alkitab ya Pak. Itu Emmanuel Pak ya, seorang perawan muda akan melahirkan dan disebut Emmanuel. Ini sama persis dengan Matius 1 ayat 23. Wes terjawab Pak. 1 menit Bukan terjawab. Bukan itu yang saya punya maksud. Ya kan? Apalagi. Anda kan mengatakan Yesus Tuhan tadi ini. Seharusnya bahasanya kan tidak seperti itu. Tuhan akan datang kan begitu. Bukan anak manusia loh yang saya tanya. Itu. Saya minta dalilnya di situ. Bukan anak manusia loh yang saya tanya. Wes tak kasih Ini kan dalil, Anda mau katakan ngeyel Tuhan. yo ngeyelo, aku nggak mau jawab. Ya. Iyo, ngono Pak Pemahaman. De. Wes yang lain aja lah. Nanti kena. Nah, nanti kena lagi 2 Korintus 3:14. Pikiranmu tumpul. Nanti tak omongin begitu sakit hati. Ayo. Bukan Pak De. Ini serius Ini Pak De saya berapa? nanya. Apalagi Iya kan? kalian Loh. mau dalil apa lagi? Jelas Allah sudah berkata seorang perawan muda akan melahirkan. Sekarang yang berkata yang Allah. disebut Tadi Bapak Emmanuel. bilang Tuhan Yesus. Ini yang mana yang benar? Ini yang saya mau klarifikasi. Allah yang berkata. Ya, Pak Yesus Dede, belum bentar. ada. Ya, Itu Tuhan. gimana Pak De?
Ya nanti ini jadi Yang debat lain. kusir ini. Jadi debat kusir ini. Ya jadi Jadi debat khusus yang ngono kuwi Valen. Aku nggak maunya kayak begini. jadi Ya, udah tak begini. jawab pakai ayat. Ya, Ya toh. ya. Ya. Dia buat Bapak Kalau ini Anda pendeta nggak apa paham dulu? ya mohon maaf. sebentar. Pak Vano, Ya. Anda saya tanya dulu Pak Vano, Anda Kristen dari mana? Enggak, saya tanya, Bapak pendeta Enggak. ini pendeta Enggak, apa? Pak, Pendeta sebentar. apa dulu? Saya tanya Pak dulu Vano, itu Bapak. Pak Vano Kristen di mana? Ini Pak ATD jelas dia pernah debat resmi. Anda Kristen di mana? Kalau Kok aku udah apa? keliling Pak, kalau saya tanya, tapi terakhir ini aku masuk Advent Pak. Terakhir ini. Kalau saya udah keliling Iya, masuk iya. ke gereja. Ya sudah, Organisasi Zaman udah Pak. jelas toh Advent dong. Udah jelas Advent Tritunggal udah jelas. Ya. Jadi saya tanya sekarang Bapak pendeta apa? Oh, gini Pendeta Pak Vano. organisasi apa? Maksudnya pendeta nama-nama Kristen, Pak. gereja Enggak. itu Sebentar, AKBP biar saya atau tengah dulu Pak Katolik. Vano. Sebentar saya tengah dulu. Apakah di gereja Advent itu mengajarkan mendiskreditkan Paulus? Ini harus objektif. Iya, selalu ajaran orang itu mengandalkan apa? Ajaran Paulus. Bukannya Advent mengimani Paulus sebagai seorang rasul untuk bangsa Goy? Pokoknya mengikuti ajaran Paulus lah, Pak. Mereka. Anda ini Wis lah. Kristen Valen Advent diemin atau lah, Valen Nggak nggak boleh usah gitu lah, loh, biar orang lain tanya lah. Tanya lain, yang lain aja lah. Kita udah tahu lah Advent itu Tritunggal, udah tahu lah kita. Iya, makanya Yang saya lain juga aja, heran. nanya silakan. Kok ada orang ngaku-ngaku Advent menjelek-jelekan Paulus? Saya turunkan Anda tapi Pak Vano ya. aku itu, Pak. Aku itu, Pak. Paulus itu nggak apa. Enggak Pak, Anda turun, nggak boleh kayak begitu. Jadi begini ya buat rekan-rekan Islam ya, bukan Bang Umar itu ngebela Kristen. Aku kasih satu analogi. Ketika umat Kristen mengambil perspektif kitab mereka, PB, ketika ada satu pertanyaan, tunjukkan di mana ayatnya Yesus Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 11 itu kitabnya umat Kristen. Nah, itu bagus tanya itu. Nah, itu udah jelas bahwa di situ malaikat menyatakan yang lahir Tuhan. Kita nggak boleh istilahnya mengambil perspektif New Testament terus kita bantah gitu loh. Nanti akhirnya apa? Bagaimana nanti kalau kitab kita nih Quran dipakai sama kalangan Kristen, terus diambil satu narasi di dalam Quran dengan mengatakan bahwa baginda Rasulullah bukan nabi. Kita juga sakit dong. Nah, harusnya objektif di sini. Jadi kalau pertanyaan di mana ayatnya Yesus Tuhan dalam PB itu segede gaban. Lukas 2 ayat 11 itu segede gaban. Saya jelasin Valen, ini perlu diluruskan Valen, ya. Saya jelasin ya. Lukas 2 itu yang dibaca ayat 7 dulu, ayat 7. Ya, Maka lahirlah seorang bayi laki-laki, anaknya yang sulung diberi nama Yesus. Yang lahir itu laki-laki. Lalu malaikat mengatakan, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya dong, telah lahir bagimu Allah yang menjadi manusia di kota Daud. Yang lahir laki-laki, bayi laki-laki ayat 7. iya, jadi Yesus itu Tuhan dan Allah juga Pak Tede ya. Tuhan itu betul ya, betul juga. Nggak apa-apa kita nyebut Yesus Tuhan karena Allah berkarya. Saya kalau menjelaskan Yesus manusia sebagai Tuhan, saya harus menjelaskan Allah berkarya. Karena Yesus berkata loh, aku guru dan Tuhan loh. Perkataan langsung Yesus loh. Iya, menurut perjanjian baru Pak. Menurut perjanjian baru. Saya juga setuju menurut perjanjian baru berarti menurut Kristen kan gitu. Tetapi rekan-rekan Islam ini kan termasuk saya juga tidak mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan dalam perspektif kita sebagai umat Islam kan gitu. Dalam perjanjian lama Yesus juga Tuhan. Iya, saya percaya perjanjian lama kitab Anda Pak ATD ya. Perjanjian lama, perjanjian baru itu kitab Anda. Kita hormati Anda sebagai seorang Kristen di negara Indonesia. Tetapi masalahnya gini Pak ATD. Di kalangan Trinitas ya, di kalangan Tritunggal, antara Tuhan dan Allah ini kok beda gitu loh. Ya, karena dia tidak memahami sekali lagi eksistensi Allah. Yohanes 1 ayat 1. Tadi Batuk Nonong Sidik kan selalu mengatakan pada mulanya adalah firman.
Batuk Nonong Sidik, Pak, BNS. Ya, Ya, Pak Babang Nursena itu. pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Firman itu Tuhan, Pak. Firman itu Tuhan, Allah yang berkarya, Allah itu yang duduk manis di tata surga. Ya, itu yang benar. Jadi dari iya begitu, itu eksistensi Allah. Selalu ada Tuhan, Berarti ada Allah. kalau mengikuti narasi Tritunggal berarti resikonya jatuhnya ada 3 Tuhan, benar nggak? Yang jelas Allahnya jadi gila 33 tahun. Kok bisa seperti itu? Ya, karena firman itu pikirannya Allah. Ada minibar secakep ini. Kemudian ada area tempat kulkas. Apa Pak HTD ini nggak takut nanti kalau dikritisi dari kalangan Tritunggal, Pak? Enggak, saya udah ada tayangan itu. Ada tayangan Allahnya orang Protestan. Gila 33 tahun. Karena pemahaman dari Batuk Nonong Sidik, BNS. Dari Pak Bambang Maksudnya Nursena, ya? Pak Pendeta gila ini dalam artian gila sebenarnya atau gila kiasan ini Pak Pendeta? Karena pemahaman Tritunggal. Kan Tritunggal itu memahami firman itu pikirannya Allah. Lalu Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia, pikirannya Allah jadi manusia. Jadi Allahnya nggak punya pikiran 33 tahun. Waduh. Aduh, ini Lah, jadi iya, malah rancu Bisa, ini Pak Pendeta ini. Ya makanya firman itu jangan pikirannya Allah. Firman itu adalah Allah baru benar. Kalau firman itu Jadi- pikirannya Allah, ya salah. Betul. Oke, Pak Pendeta, kalau memang firman itu adalah Allah, coba Pak Pendeta dibuka Yohanes 17 ayat 8, gimana? Kalau memang firman itu Allah. 17:8. Iya. Coba dibacakan seluruhnya baru diganti firman dengan Allah. Kan enggak cocok juga Pak Pendeta. Cocok, Pak. Ya nggak cocok siapa? Iya, coba. Nggak ada yang nggak cocok. Alkitab pun nggak cocok. Iya, silakan Pak Pendeta. (17 ayat 8). Sebab segala firman. Nah, ini firmannya F huruf kecil, Pak. Jadi beda dengan firman Yohanes 1 ayat 1. Ini firman Jadi- ini perkataan Allah. Iya. Jadi firman huruf kecil dengan firman huruf besar beda ya, Pak Pendeta? Beda, Pak. Kalau huruf besar itu Allah, kalau huruf kecil itu perkataan Allah. Wah, Ya, ada tapi huruf kecil, huruf konteksnya di besar situ ya. kan ada 2 oknum, ya. Konteks. Jadi 2 itu Yohanes berarti 17. ya. Jadi 2. Allah itu Tiga, roh, Pak. tiga malah. Itu makanya itu kan 2000 tahun, Pak ya. Yohanes 1 ayat 1, 2000 tahun kan nggak pernah clear, Pak. Tritunggal 2000 tahun. Ya. Iya. Itu udah 2000 tahun loh, Pak, bukan baru sekarang. Ya. Bapak nggak paham firman huruf besar ini ada di Wahyu 19 ayat 13 juga. Firman Allah. Awalnya firman dan Allah, Wahyu 19:13, firman Allah juga. 19 berapa ya? Tapi 19. kadang bingung juga loh Pak TD, di perjanjian baru itu ada utusan, ada Tuhan, kadang di Tritunggal itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Nah kayak gitu-gitu kan Pak TD. Nggak ada, Putra nggak ada, Pak. Oh nggak ada. Nggak ada. Lah itu Baptisannya tuh Tritunggal itu gimana kan itu? pakai Allah Putra itu. Ya ngarang kan, ngarang bebas namanya juga. Oh, jadi itu orang-orang ngarang ya Pak Pendeta yang bilang Allah, Bapa, Anak, Putra itu ngarang-ngarang Pak Pendeta atau? Ngarang bebas, sesat dan bejat tuh. Saya ngomong bejat ada ayatnya ya, ada ayat ya. Iya. Ayatnya Pak biar saya catat Pak. Nanti kalau Bejat saya itu sama ada di ayatnya. Tritunggal Bejat kan itu ada enak di itu. Mazmur 53 ayat 3. Mazmur 53 ayat 3 itu ada kata bejat. Sesat itu ada Matius 22 ayat 29. Sesat. Benar-benar sesat. Markus 12 ayat 27. Bidat Titus 3 ayat 10. Saya ngomong bidat, ngomong sesat, ngomong kambing terkutuk, ular beludak, iblis bapamu. Semua ada ayat Alkitabnya. Iya. Itu ditujukan Berarti- kepada siapa Pak Pendeta Henry? Bapak mau nanya yang mana? Yang ular beludak gitu. Ular beludak kepada Farisi, Saduki dan ahli Taurat. Yang Tritunggal Pak. Matius. Ya, Tritunggal itu kambing terkutuk. Tadi kan udah saya jawab. Oh, iya siap, Ayatnya, siap, siap. ayat. Maaf, Pak.
Biar kita Matius. catat nanti kalau kita debat sama Kristen Ya kalau Tritunggal biar debat sama enak. mereka, Tritunggal itu golongannya kambing terkutuk, Matius 25 ayat 41. Kalau Yahudi itu ya Yahudi itu ular beludak, Pak. Matius 23 ayat 33. Kalau Yahudi palsu yang sekarang berkeliaran itu namanya jemaah iblis. Wahyu 3 ayat 9. Ya, kalau penyembah Bapa itu namanya penyembah Bapa iblis. Yohanes 8 ayat 44. Jelas toh? Siap Pak ATD. Ketika Anda debat resmi di Jogja itu Pak, kan saya nonton itu Pak. Tapi saya nggak ikut karena saya juga disuruh, tapi saya nggak ikut kan gitu. Karena lawannya sering saya berdebat dengan Samuel, dengan Pak ATD kan sering. Nah ini untuk menjadi satu acuan referensi saya ketika saya nanti bertemu dengan kalangan Kristen Tritunggal, berarti saya boleh dong memakai narasinya Pak ATD. Iya boleh aja. Wong itu Alkitabiah kok. Nah kalau misal Paling nanti Valen dibilang gini, Valen belajar dari mana ini? Paling begitu. Lah kalau Saya saya ketawa belajar jadi dari Islam kan keluar nggak kopi boleh saya harus. Pak Pendeta sudah terawak juga. Maksudnya begini ya, Yesus yang sedang jadi manusia, ya di surga ada Yesus yang roh yang jadi Allah. Bingung toh Pak? Saya dulu juga bingung, tapi sekarang enggak. Karena sudah putus urat Iya ya, keturunan. terus Pak Udah Pendeta. putus bingungnya Pak. Iya. Udah putus. Iya, iya. Karena itulah Pak, karena itulah saya paham Yohanes 1 ayat 1. Bagi Anda yang nggak paham, 2000 tahun Pak masih muter-muter Yohanes 1 ayat 1. Sekarang ini Iya, iya, ya. iya. Kalau saya Iya, udah jadi- 1 menit paham. Oke, begini Pak Pendeta. Jadi apapun yang kita tanyakan Pak Pendeta jawab dengan lugas. Saya tidak mau mendebat itu kan. Biarlah yang penonton menilai. Ini Nggak karena bisa saya kan didebat, ada Pak. ingin satu hal ini. Tunggu sebentar satu kali lagi nih. Saya pernah melihat VT-VT-nya Pak Pendeta Hendrik nih. Ini kan mungkin Pak Pendeta Hendrik mungkin masih ingat. Ini lagi viral sekali sekarang. Pak Pendeta mengatakan 99% kan 90% pendeta itu selingkuh. Itu gimana Pak Pendeta? Itu statementnya Pak Pendeta Hendrik. Oh, Nah, Mungkin itu lebih loh kali, baru Pak. Mungkin pertanyaan lebih kali, enak Pak. Itu. Jadi Ya, jangan memang sampai itu nanti tidak baik, dipikir Pak. saya ini tunggu dulu ya, jangan sampai Itu saya dipikir gini. membuat suatu narasi. Saya punya datanya Pak Pendeta, mungkin suaranya Bapak ini. Iya. Katakan Benar-benar. Ini suaranya Bapak ya? Ya. Pendeta-pendeta di gereja Nasrani. Nah itu kan suaranya Bapak ya. Nah itu gimana Pak Pendeta? Apa dasarnya sampai mengatakan begitu? Jawab Pak Dede. Lanjut. Iya, mungkin malah lebih kali, Pak. Oh, berarti 100%. Begitu. Bapak lihat, saya ambil contoh dua pendeta besar aja. Ada pendeta sangat besar. Dia tersangkut peristiwa yang namanya tindak asusila. Mau dilaporkan polisi, proses polisi, tapi karena menyangkut nama pendeta, akhirnya selesai dengan kekeluargaan. Itu ada di Google, Pak. Oh, berarti itu benar Pak Pendeta ya yang Bapak sampaikan Benar. terkait pendeta yang Itu selingkuh ini ya. pendeta utamanya Pak. Lah bawahnya, namanya kasus WL sama pendeta itu sudah kakak kehitung Pak. Bapak Iya, tahu iya, toh, iya. Bapak Iya, tahu benar. toh ada apartemen ada Salome. Itu semua fakta itu. Iya, sop katul itu Pak ya. Iya, tapi kalau datanya mana Pak? Data empiris. Ya enggak, tapi semua orang udah tahu lah itu. Ya, pendeta bunuh WL di apartemen. Ya toh? Iya. Itu Iya, terjadi, Pak. Terjadi di mana-mana. Itu yang berakhir Itu pembunuhan, muridnya Pak. GL Pak ya. Muridnya Itu kan GL yang ya, Pak ya. udah gede lucu. Itu Iya. itu kan Pak Yadin bisa aja Pak Yadin ngomporin. ya. Iya, Pak Pendeta. Pak Pendeta, kita kan ini Nah, ketimbang sesama ngomong- manusia berteman. ketimbang Saya ngomong sudah follow Pak teologi, Pendeta, nanti rumit, follow Pak. balik ya. Pak Pendeta. Follow lagi Iya, Pak Ucup. follow Pak Pendeta ya. Aku ini Kita sudah follow Pak Pendeta. Pak, aku ini gaptek terus terang, Pak. Aku ini gaptek terus terang. Fallback Ya. Pendeta, fallback. Piye caranya aku nggak ngerti ya. Wes pokoknya yang merah itu diklik lah. Fallback. Ya wes nanti, Pak. Mana sih Vena yang mana ada Ikuti ada- balik itu loh. Aku sukanya Iya, sama iya. Pak Pendeta Henry nih ya, Iya, orangnya Bang kontroversial. Ya kan? Iya, Jadi saya Bang suka Awi. sama dia. Silakan, Pak. Dan Silakan. jujur gitu loh.
apa adanya Pak ATD. Iya, dia kontroversial dan jujur. Bahkan lebih 100% katanya tadi pendeta selingkuh kan? Kan dia yang menyampaikan itu. Jadi dia sudah melakukan suatu studi kelayakan tentang itu kan begitu. Benar-benar Bang Ucup. Jadi kita Itu punya kan referensi Bang. itu yang ketahuan, Pak, yang Dalamnya kan orang dalam sendiri Bang Ucup. yang Iya. ketahuan berakhir pembunuhan ketahuan. Lah yang berakhir enak sama enak. Betul, betul. Contoh misal Iya, Pak iya. Didi siapa itu? Contoh misal kan. Contoh. Yang berakhir Yang enak sama lalat enak itu, banyak Bang. Pak tiap hari, Pak. Yang tai lalat itu loh. Sampai Pak Hendri dibilangin orang nggak waras itu loh. Ya lah. lah. Perkara tai lalat itu kan di roasting juga itu sama Pak Hendri. Oh, itu udah lama Pak Yadin, udah setahun yang lalu itu kayaknya itu. Loh iya. Iya tapi kemarahan itu masih membuncah loh itu Bang. Dari yang bersangkutan itu. Tapi untungnya Pak ATD pada waktu itu di apartemen nggak masuk juga di lift ya. Enggak, dia dikepet sama Saifuddin Ibrahim Bang. Iya. Pak Dede kalah saingan sama Saifuddin Ibrahim itu. Kenapa kok nggak pulang Pak Saifuddin Ibrahim itu Pak ATD? Kan Sudah murid saya Anda juga usahakan itu. pulang. Saya sudah kirim voice message ke dia. Saya sudah ketemu juga sama Bu Sarah. Bu, yuk kita pulangin yuk, tak jamin lah. Memakai jalurku, aku bilang. Memakai jalurku. Tapi rupanya di sini pun juga ditolak. Sama Ditolak siapa? oleh keluarganya pun juga agak nanti malah bikin masalah lagi gitu ya. Padahal aku sudah lumayan membuat inilah ya. Oke, mungkin akan ada di sedikit perkarakan. Udah tak rinci. Saya penting mau minta maaf ya, atau mau minta maaf sowan ke kiai-kiai minta maaf ke yang mereka itu, saya rasa yo dihukum ya dihukum tapi ringan lah gitu. Oh, Gitu. Pak, saya mau nanya Pak ATD ini. Itu wajah Ya. Sopiatul yang diupload itu benar seperti itu? Bener itu si Kresin itu bener itu. Oh benar, A1 berarti Pak ya? Satu. Ya, gitu. A1 Bang. Lari kemana itu orang? Oh. Kalau dipertanyakan itu Bang Awi. Setelah ketahuan dia udah malu Pak. Setelah ketahuan malu. Iya. Ya kalau belum ketahuan ya masih bisa ngumpet-ngumpet lah. Teriakannya masih kenceng, setelah ketahuan ya begitu. Dia itu udah punya suami apa masih single sih? Kan deket Nah, Pak kan ATD. mentul-mentul Pak, mentul-mentul. Loh, Bang, bisa open DO katanya, Bang. Duh, berita dari mana Pak Yadin? Wah, ini Loh, dari Pak Yadi Bang lumayan Nandar ini aku. infonya ini. Iya Bang Loh, Awi. Bisa Bang tahu Nandar kan. booking-booking. Katanya, Iya. loh enggak, aku sendiri dari Bang Nandar bisa open DO kalau mau. Ya nggak tahu itu aplikasinya apa, itu Bang Umar sih ngerti itu. Micet. Ya gimana Pak Tapi ATD? loh, wis- Ini Ya aku nggak. Oh kalau ya makanya kan saya menyebutnya kan sob gatul janda mentul-mentul itu dia karena itu. oh, itu lagunya sampai anak kecil aja tahu loh Pak Dede. Iya, waktu itu temanya itu pas lagi waktu itu dalam 3 menit muncul aja lagu itu. Saya lagi jalan di puncak Pak ceritanya Pak. Saya nyetir di puncak, ada sop katul. Sop kaki kuntul. Ada Pak, beneran ada. Sop kaki Iya. kuntul, ada. Ada. Pas gini Pak ATD, waktu di yayasan gua kan di YPM At-Tauhid, itu kan rencananya dia juga mau ikut. Tiba-tiba nggak mau ikut, gimana ceritanya itu? Yang mana ini? Siapa? Yang kan di yayasan aku di YPM At-Tauhid itu kan bikin dialog resmi tuh, ngundang Pak ATD juga, yang sama Samuel. Waduh lupa aku 2 tahun yang lalu orang Pak ATD debat itu sama Kodondi kalau nggak salah. Ya, kok Dondi. Itu kok Dondi Gimana? ada juga nanya sama Pak Pendeta seperti ini, saya masih ingat itu. Pak Pendeta pernah ditanya terkait Lukas ya atau Matius ya, yang 22, 42 sampai 44 itu, yang tentang Yesus menolak mau disalib itu, ketakutan itu. Itu pernah ditanya sama Pak Pendeta itu. Saya lihat di VT-VT di situ Pak Pendeta juga kayak bingung menjawab.
Coba bisa Enggak sih, diterangkan dulu Pak Pendeta. nggak bingung. Pak, oh kalau nggak salah dia nanyanya keringat seperti darah. Iya, itu Pak Pendeta. Kan dia Jadi berdoa saya itu bisa, sampai ya, malaikat menampakkan berdoa diri kan. keringatnya menetes seperti darah. Saya lalu saya jawab, keringatnya segede jagung. Apa bedanya? Beda ayatnya itu. Beda ayatnya itu Iya, Pak Dede. maksudnya keringatnya seperti darah itu netesnya gede-gede segede jagung. Bukan darahnya netes. Bapak tahu tetesan darah kira-kira segede apa? Segitu, Pak. Iya, itu Kalau di kiasan. sini Tapi ada juga yang kecil Pak D. Ada Ya, juga yang kecil itu darah yang namanya- kayak namanya- jagung lah. namanya kiasan, Pak. Namanya kiasan, namanya variable, namanya apa? Kiasan lah ya. Kalau di sini lebih populer segede jagung di sini, ya. Gitu ya. Wah, karena ketakutan atau karena ini keringatnya segede jagung itu kan di sini. Kalau di sana keringatnya seperti menetes seperti darah. Nah, itu di sana. Iya, yang Seingat dimaksud saya- kodon di situ bukan masalah netesnya itu, maksudnya dia ketakutan, kok takut gitu loh, kan dia kan Tuhan, itu yang dimaksud kok nanti. Iya, kenapa dia takut? Ya waktu itu sebagai manusia kan anak manusia. Oh ya, Yesus Oh, itu setelah jadi pas dewasa, sebagai manusia itu sisi keilahiannya tidak ada sama sekali ya, Pak Pendeta ya, rohnya normal kan ya. Allah, Pak. Rohnya kan Allah, rohnya. Maksudnya pas sebagai manusia itu roh Allah tidak ada di situ, begitu keilahiannya tidak ada ya. Ada di dalam dia, rohnya itu roh Allah. Tapi kenapa Karena Loh, rohnya terus yang itu- dimaksud malaikat menampakkan diri memberikan kekuatan gimana Pak Pendeta? Kalau Bapak di sini, Bapak itu Lukas 22 ayat 43, malaikat memberi kekuatan, Bapak harus membandingkannya dengan Ibrani 1 ayat 6. Malaikat sujud pada Yesus. Loh, bedanya di mana, Pak? Kok tadinya sujud, sekarang memberi kekuatan? Itulah perubahan dari anak Allah menjadi anak manusia. Makanya Yesus selalu ngomong, aku anak manusia. Ketika sedang melayani, dia mengatakan dirinya, aku anak manusia. Makanya dia takut, dia perlu dikuatkan oleh malaikat. Kalau Bapak membaca Jadi- malaikat menguatkan Yesus, Bapak pembandingnya harus Ibrani 1 ayat 6. Malaikat sujud pada Yesus. Berarti kami mengatakan dia sebagai manusia, anak manusia biasa, berarti ada benarnya juga ya, kan ada tadi anak manusia Memang di dia situ. mengatakan anak manusia kok, aku anak manusia, banyak ayatnya. Itu yang mengatakan langsung dari mulut Yesus ya, Yesus sendiri yang mengatakan. Yes. Oh iya, oke lah, ketemu sudah jawabannya saya berarti itu jawaban yang tidak ambigu, dia sendiri yang berbicara ya. Ya, dia Mantap, sendiri berkata, anak Oke. manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia, dia bilang. Aku ini sedang anak manusia mau mati disalib. Saya takut, ya, sebagai anak manusia. Pak ATD, kembali aja ke masalah VT-nya Pak ATD yang viral itu dua kan ya, antara Sopkatul sama Titit itu Pak ATD. Itu urusannya kok bisa panjang Pak ATD, gimana itu Pak? Sebenarnya Pak, itu tidak kan ada pernah cewek ikut itu, konflik. cewek yang Di nangis kanan, bombe kono. drama Korea itu loh, Pak. Iya. Cewek nangis bombe drama Korea Iya. itu, ya. Mereka kan sedang kompornya- membahas Yesus Kompornya menikah, Pak Pak. Yadin meleduk. Kompornya Pak Yadin meleduk. Kita sedang membahas Yesus menikah ceritanya, Pak, ya kan? Ya, Iya. Yesus menikah. Lah jawaban saya paling simpel. Yesus punya titik, tetapi tidak rohnya bukan yang diberi perintah untuk beranak cucu. Yesus punya titik, tetapi tidak punya nafsu. Lalu saya tambahin, cuman aksesoris. Nah, heboh dah. Tapi itu beneran punya titit enggak sih? Punya, kan disunat. Oh, ya kenapa kok Jul mau dipenjara? Oh, gitu. Bener-bener punya, Pak. Kan disunat. Nah, Emang itu yang Pak, disunat yang saya jempolnya katakan ada ininya tadi, ya? urusannya panjang itu ya itu. Iya. Kan disunat, berarti punya titik. Cuman Yesus itu rohnya Roh Kudus, bukan roh Kejadian 1 ayat 27. Kalau roh manusia itu, Pak, ada perintah beranak cuculah. Itu roh manusia. Makanya kita punya istri, ya toh? Nggak diduga-duga toh, kita punya istri, ya. Yang parah itu kalau nambah melulu istrinya, itu parah itu. Tapi kalau ada orang Iya Pak yang Pendeta. nikah, gimana tuh? Jadi seandainya kalau Yesus tidak disalib kan dia pasti kan kawin juga Pak Pendeta. Bagaimana itu kan pasti Enggak. keturunan. Dia rohnya bukan roh manusia, Pak.
Kalau roh manusia punya nafsu. Tapi kan Jadi dia dia seorang ada nafsu. nabi. Titiknya kan aksesoris tadi Bang Ucok. Nah, maka itulah saya memakai istilah titiknya Iya, 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 aksesoris. Ya. Jadi Cuman untuk disunat aja, biar ada disunat itu titik, jangan jempolnya yang disunat, jangan. Tapi ya titiknya. maksudnya saya angkat jempol sama Pak Pendeta, luar biasa cara menafsirkan Bibelnya Bapak. Pokoknya saya lihat Bapak bebas sekali menafsirkannya. Memang seperti itu Pak Pendeta ya. Ya memang harus seperti itu, sama-sama punya titik tapi tidak punya nafsu, kan udah clear. Sudah clear. Nanti beda sama pendeta Pak lain Dede, nanti. gara-gara Atau titik mungkin itu begini, kan ada titik tapi tidak ada yang di bawah 2 itu, mungkin gara-gara itu tuh bagaimana Pak Pendeta? Wah, itu nggak tahu kalau itu nggak tahu lah. bentar. Pak Dede, Nggak. Sampai situ. gara-gara Vitit itu ya kan debater-debater Kristen pada naik darah semua, termasuk Rudi Johannes itu, entah Pak ATD tahu apa enggak. Yang jelas Pak ATD juga sempat disemprot gitu loh dengan si Rudi Johannes. Itu gimana tanggapan Pak ATD kalau ada debater-debater Nyemprotnya kan di forum, Pak. Lah nomor HP ku tak cantumin setiap saat, kagak berani dia nelpon. Oke. Lah nomorku Iya, ini iya, kan nggak ada. merajalela di YouTube, tiap hari saya sampaikan nomor HP ku. Mereka nggak berani kalau ke saya, tapi dia nyemprot-nyemprot ya di forumnya itu. Ya biarin aja, Pak. Justru karena ini semua sekarang clear. Oh, ternyata Yesus tidak punya nafsu karena rohnya bukan roh manusia. Iya. Itu juga Ya. dikutip sama Mikana itu Pak. Kalau Yesus itu nggak punya nafsu, betul Pak ATD. Sampai Terus nangis masalah loh Pak Yadin. perpuluhan. Sampai nangis si Mikono. Kenapa? Oh iya sampai nangis. Terus itu Pak, masalah perpuluhan, Pak ATD kan juga nyindir keras itu masalah gereja yang narjet. Ngene Pak, ya gini Pak ya. Gimana itu, Ini Pak? mudah sekali, jawabnya mudah sekali Pak. Hanya ada 2 ayat yang menulis tentang 1/10 sebelum era Taurat. Ingat Pak, sebelum era Taurat itu hanya ada era Abraham dan era Yakub. Hanya ada di Kejadian 14 ayat 20 dan Kejadian 28 ayat 22. Itu cuman janji doang. Aku mau memberi 1/10 tapi tidak pernah dijalankan. Baru dijalankan. Oh, cuman janji ya. Ya, Cuman janji saja gitu Mas. cuman janji saja, itu Abraham sama Yakub. Cuman ada 2 ayat di dalam perjanjian lama sebelum era Taurat. Barulah persepuluhan era Taurat. Itu dilaksanakan, era Musa ke sini. Tapi era Abraham sama Yakub, Abraham kan ketemu sama Melkisedek, dia bilang aku akan memberi 1/10. Yakub juga gitu, aku akan memberi 1/10, tapi tidak pernah terjadi. Iya. Ya Pak. Lalu di era Iya, Pak. Taurat itulah persepuluhan, lalu sudah batal. Efesus 2 ayat 15. Semua Taurat yang ada perintah dan berarti- ketentuannya, ingat ya Pak, ingat Pak, ada perintah dan Berarti- ketentuannya. Berarti Ada secara nggak perintah. langsung, Pak Tede, Ya. ketika Anda bernarasi seperti itu, berarti Anda secara tidak langsung menuduh pendeta Kristen itu maling gitu, maling persepuluhan. Korupsi. Pungli lah, Dosa pungli. kuadrat, Pak. Dosa kuadrat. Ya, kan begini Pak Pendeta, kalau memang bukan suatu kewajiban, Pungli barang gitu. iya kan? Bukan suatu kewajiban, dipaksakan kan pungli namanya. Iya benar. Lebih pas dosa kuadrat Pak, karena itu dosa ya. Kemalakan jatuhnya. Taurat sudah batal Pak, Tauratnya sudah batal. Tapi gini Pak, mereka kan membangun gedung gereja toh, mau dibayar pakai Iya. apa tuh? Beda dengan saya Pak. Saya membangun gedung pertemuan umum, gedungku bisa disewa, menghasilkan tiap hari. Ini lagi dibangun-bangun, belum pada selesai. Mantap ini. Mantap Pak Pendeta Hendrik ini. Bisnis Jadi ya. aku tidak Menyiapkan tidak jajakan memungut persepuluhan. Aku nggak mungut persepuluhan Pak, karena gedungku, gedung pertemuan umum menghasilkan duit. Pendetanya lugu-lugu Pak, lurus. Tapi Oh, Pak HTD pernah nggak sampean ngambil uangnya itu? Nggak pernah. Mulai diingat-ingat Pak Pendeta, diingat-ingat mungkin pernah kan, siapa tahu kan. Iya. Nggak pernah. Aku Kan kalau udah persepuluhan Belum nggak waktu pernah. dihitung.
Oh, waktu di Tritunggal. Dulu waktu di Tritung, Iya, iya. awal-awalnya. Iya, pernah kalau di Tritunggal malah aku tulis kok yang belum bayar yang belum bayar. Ah, iya pernah berarti. Jadi berarti Pak Iya, Pendeta pernah melakukan pungli juga Pak Pendeta dulu ya? Iya. Aku itu 35 Iya, tahun dulu, Pak di dulu. Tritunggal. 35 30 tahun. tahun pungli. Wah, itu Ya, berat enggak itu sih. pasalnya itu. Ya enggak sih Pak, tapi kalau yang belum bayar tak tulis gitu, yang belum membayar ini. Duitnya lumayan Pak ya, duitnya itu. Ditagih. Ditagih Pak ya lewat WA. Kan sekarang lewat WA itu kan sekarang Pak, dulu ditulis di papan ya, yang membayar persuluhan ini, yang belum ini, itu papannya khusus Pak di dalam, orang lain nggak baca. Ya kalau orang nggak Tapi punya para duit pekerja. pasti dipaksa Pak. Berarti Ya. itu istilahnya aturannya Pak Hendrik khusus papan itu khusus Pak Hendrik yang boleh masuk kan begitu. Ya sama Berarti pekerja tertulis yang lain. nama-nama jemaat yang belum membayar ada semua di situ ya. Ada Pak, ada. Ya, Ruangan kudus berarti ya. ya Ya kira-kira pokoknya. Pak Hendrik yang belum membayar itu berapa orang Pak Hendrik? Ya biasanya kalau satu gereja yang sedang-sedang ya, yang sedang-sedang itu ada 50 orang bayar persepuluhan Pak. Biasanya setiap bulan itu di bawah 10 sih Pak, di bawah 10. Karena kita sudah melakukan begini, Anda yang tidak membayar persepuluhan tidak boleh melayani ya. Tidak boleh ngedarin kantong persembahan, tidak boleh nyalamin orang di depan, tidak boleh mimpin pujian, tidak boleh main musik. Nggak boleh nyanyi. Itu. Berarti ada dia punya ancaman lah bagi yang tidak membayar persepuluhan ini ya. Ya, waktu itu Pak, waktu itu saya menjelaskan seperti itu, dan itu dengan bangga sekali aku menjelaskan seperti itu gitu loh. Oke. Waktu itu. Berapa dulu berapa jemaatnya 50-an ya? 200-an kita mah. 200. Rata-rata penghasilan yang didatangkan dari jemaat per satu orang persepuluhannya berapa itu Pak Pendeta? Ya standar Pada lah, saat itu mereka loh. gaji 5 jutaan lah Pak, yang kerja ya, yang 500 kerja ya. ya satu orang kali 200 Ya, berarti 20 500. juta ya sebulan ya. Sebulan tuh Pak Pendeta. Ya tiap bulan.